Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian jiwa. Asik. Seperti di share melalui broadcast WhatsApp dan juga di fanpage Abah Jagat di Facebook. Pada sore hari ini menjelang buka puasa ada sesi di mana saya live streaming di Instagram untuk sharing tentang wawasan dan pengalaman menafaki kesufian, ya, jalan kesufian. Dalam ini suluk dalam Thorikoh. Sejak 2012 menapaki kesunyian di tengah keramaian dalam bertorikoh. Banyak sekali wawasan dan pengalaman seputar itu. Jadi nanti rupanya kalau mulai jam 5 cuman hanya punya waktu 30 menit ya. Rasanya kurang ya. Nanti khawatirnya ada tanya jawab, belum lagi saya mengeksplor sedikit sebagai pengantar. Belum lagi saya belum punya waktu untuk bacain komentar gitu ya. Jadi akan ada banyak topik di seputar Thorikoh ya, tentang Sufi School atau Sufi Way. Nanti kita bahas satu-satu dari mulai apa itu sih Thorikoh itu apa sih gitu ya. Lalu kemudian ngapain sih berthorikoh. Lalu kemudian pintu gerbang pertama yang harus dilalui seseorang untuk menempuh jalan kesunyian di tengah keramaian berthorikoh itu apa sih? Ada yang disebut dengan al-bai'ah atau akad atau disebut juga talqin zikir, atau lalu kemudian kita masuk dalam tema zikirnya sendiri. Amaliyah sudah mulai masuk ke fase amaliyah, jadi amalan yang pokoknya. Lalu kemudian ada makanan menu tambahannya, ada aurad wirid khotamannya, lalu ada sholat sunnahnya, ada majelis kesucian jiwa, majelis bersama. Di situ forum para arwah muqaddasah ya hadir melalui majelis manakiban gitu yang kita kenal. Nah, kita akan bahas satu-satu, termasuk nanti di dalamnya kita bahas adab dalam suluk Thorikoh. Karena ada hal yang beda ya, mempelajari ilmu dohir dengan mempelajari ilmu batin. Nah, karena saya mempelajari tentang Thorikoh bukan hanya ketika pengamalan bersama berguru, tapi juga secara akademik, secara teoritis mengkaji Thorikoh untuk program doktoral saya di secara sekolah ya, sekelas scholarship saya banyak membahas tentang Thorikoh, termasuk sejarahnya, varian dalam Thorikoh ya, ragam Thorikoh sejak awal perkembangannya sampai hari ini ada berapa, di mana, bagaimana polarisasinya, tipologinya, lalu perkembangan amaliyah sufiyahnya gitu. Ini seperti kalau diilustrasikan Thorikoh itu software gitu ya, teknologi software. Jadi software itu selalu berkembang gitu, meskipun ada password kunci, tapi ada perkembangan gitu, perkembangan tergantung zaman gitu kan. Nah makanya seorang sufi master, seorang syekh itu harus seorang yang punya kemampuan iqra ya, membaca zaman gitu, karena dia harus melakukan pembaruan pemahaman, melakukan penyegaran pemahaman dalam keberagamaan, dalam menjalani keislaman, karena setiap zaman berbeda-beda ya tantangannya. Makanya Islam harus relate terhadap masalah-masalah kekinian. Nah, yang akan kita diskusikan atau yang kita sharing ini
Yang pertama ya, apa sih thariqah itu? Banyak yang gagal paham eh, terkait dengan definisi pemahaman tentang thariqah ya. Sehingga karena gagal paham ya, banyak mencap thariqah sebagai aliran sesat, sebagai aliran yang tidak punya dasar nasnya, tidak punya sanad yang jelas kepada Rasulullah SAW. Padahal kalau dalam konstruksi keilmuan, dalam konstruksi tradisi keislaman, ini adalah setua ajaran Islam itu sendiri. Bahkan dalam sebuah struktur dinul Islam, thariqah itu masuk dalam wilayah keihsanan. Jadi ada keislaman, keimanan, dan keihsanan. Jadi iman atau Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Ya, jadi banyak orang ketika menyapa apa namanya, nikmat Islam, nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat ihsannya kata pengarsa guru sering terlewat gitu. Nah, sering tidak jadi bahasan. Nah, jadi pembahasan tentang fikih, tentang akidah dan akhlak. Nah, itu thariqah itu areanya berada di akhlak gitu. Areanya kepada rasa gitu, rasa. Jadi kalau dalam tradisi yang sering kita jalani ada peragaan, penyawaan, perasaan, raga, nyawa, rasa dalam ibadah. Jadi setiap ibadah itu ada peragaannya, ada nyawanya, penyawaannya, dan perasaannya. Nah, terminologi seperti ini hanya bisa ditemui dalam dunia kesufian gitu. Biasanya sebelumnya saya belum familiar dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk pertemuan pertama ini, ngabuburit pertama ini kita explore lebih pada brainstorming dulu sajalah ya. Tidak dulu masuk ke satu topik. Misalnya topik yang seperti kemarin di broadcast kan langsung bicara tentang apa itu talqin zikir. Tapi kita pada kesempatan ini kita ngomong dulu apa sih itu thariqah itu? Thariqah itu apa sih gitu ya. Nah, thariqah itu kalau secara etimologis kan dalam bahasa Arab itu thariqah itu turuk, jalan ya. Thariqah, thariq jalan, jamaknya turuk, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Ini merefer kepada jalan at-thariq ilallah atau at-turuq ilallah. Jalan-jalan, kalau dalam bahasa Cak Nur itu pintu-pintu menuju Tuhan. Nah, dalam tradisi kita pintu-pintu menuju Allah gitu ya. Nah, jalan kesufian menuju Allah. Nah, tentu saja apa sih gitu ya jalan tercepat kepada hadrat Allah itu ya itu ya. Nah, dalam studi saya selama berapa tahun, 2 tahun 1 bulan ya kurang, dan terus saya juga banyak membaca referensi inti dari semua thariqah itu ada di satu aktivitas remembrance of God ya, atau disebut juga dengan zikir. Nah, zikir. Jadi semua thariqah yang disebut dengan jalan menuju Allah itu kegiatannya adalah zikir. Nah, tinggal diksinya, bagaimana praktek zikirnya, nah itu beragam dari satu dan lain-lainnya. Karena keragaman itu tentu saja juga ada dasarnya gitu, ada sanad-sanadnya gitu. Ada sanad itu adalah rangkaian ahli silsilah dari satu guru yang the living sheikh Sufi Masyhur sekarang. Jadi kalau ada yang nanya secara umum apa itu sih thariqah? Thariqah itu zikir. Zikir itu ingat kepada Allah gitu. Jadi kalau ada yang nanya apa sih thariqah? Thariqah itu zikir. Zikir itu ingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah perintah Allah.
Di dalam Al-Quran banyak sekali surah Al-Quran dan ayat-ayat yang menunjukkan pada perintah untuk berzikir. Nah, berzikir itu bagaimana sih tata caranya? Nah, makanya rujukannya kan wadguru kama hadzakum. Berzikirlah kamu sebagaimana aku tunjukkan caranya. Nah, itu caranya itu, metodenya itu seperti diajarkan oleh Rasulullah. Nah, para ahli sufi atau guru-guru sufi, para masyayikh, para mursyid itu punya dasar gitu ya dalam mengijazahkan sebuah zikir gitu ya. Karena karena ahli silsilah itu seperti apa itu istilahnya medium komunikasi spiritual gitu. Jadi bukan hanya secara dohir ada transfer knowledge gitu, transfer pengetahuan dari syekh sekarang yang hidup kepada syekh sebelumnya, sampai ke hadrat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi juga secara ruhani terjadi komunikasi gitu ya, terjadi komunikasi spiritual. Nah, ini juga tidak mudah dipahami oleh kalangan modern Islam ya. Gerakan modern Islam tidak bisa dengan mudah memahami konsep spiritual communication para masyayikh ini gitu, karena agama atau Islam dianggap sebagai finish product gitu ya, sudah selesai ya udah. Untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW itu melalui hadis yang sudah terrangkai, terdokumentasi, terverifikasi, terfalsifikasi dalam ilmu mustalahul hadis gitu ya. Nah, jadi tidak memberi ruang untuk adanya satu spiritual komunikasi spiritual dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan para aulia, dengan para anbiya, tidak ada gitu ya. Itu yang beda ya. Nah, kembali kepada definisi makna thariqah. Thariqah itu ya semua thariqah intinya adalah zikir. Zikir itu perintah Allah. Ya, kalau ditanya secara sederhana, apa sih hukum ingat kepada Allah itu apa sih? Coba. Saya yakin 100% kalau seluruh ulama, para aulia ditanya, atau ustadz-ustadz di kampung sampai di kota ditanya tentang hukum mengingat Allah itu apa? Pasti jawabannya wajib. Mengingat Allah itu wajib. Ya, oleh karenanya karena mengingat Allah itu wajib, kan harus tahu tata caranya bagaimana. Memang banyak cara, tapi kita tentu saja melakukan kegiatan zikrullah, ingat kepada Allah dengan tata cara yang seperti ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi dan dzikir itu multifungsi. Bahkan dalam tradisi kesufian, dosa paling tertinggi, paling besar itu adalah dosa ghaflah. Ghaflah itu the opposite terminologi untuk zikir, untuk ingat. Jadi lawannya ingat kepada Allah itu lupa, lalai kepada Allah. Nah, sumber bencana, sumber masalah-masalah dalam kehidupan itu karena manusia lupa kepada Tuhan, lupa kepada Allah. Nah, jadi makanya kalau seseorang misalnya melakukan kejahatan, melakukan maksiat itu, pasti ketika melakukannya dia lupa bahwa ada Tuhan yang sedang menyaksikan, yang ada Tuhan yang selalu lebih dekat dari urat lehernya, ya kan. Lalu kemudian dia lupa bahwa dia sedang bersama Allah gitu. Jadi jadi lupa itu adalah segala macam sumber penyakit gitu. Lupa bahwa tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat kecuali kekuatan Allah misalnya gitu. Jadi makanya concern dari para ahli kesufian adalah dari bagaimana seorang manusia itu selalu online
terhadap eksistensi the supreme power. Nah, itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu oleh karena manusia itu makhluk khata' wan nisyan, manusia itu adalah makhluk yang rancang bangunnya itu, desain penciptaannya itu banyak kesalahan dan lupa gitu, maka harus selalu ingat. Nah, makanya bagaimana sih metode yang paling mudah untuk ingat kepada Tuhan itu, ingat kepada Allah itu bagaimana gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada referensi hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, zikir yang paling utama itu semua sepakat adalah Abdul Zikir la ilaha illallah. Jadi ucapan yang paling favorit disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah ungkapan deklarasi kesetiaan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain aku. Jadi pengakuan liberation ya, tidak ada pokoknya. Jadi kayak seorang suami yang favorit ucapan yang paling disenangi istrinya pasti kan tidak ada wanita lain kecuali engkau wahai istriku. Ya kan? Pasti gitu. Itu pasti paling dan itu perlu diucapkan, apalagi perempuan senang sekali kalau istri atau ya, perempuan yang sedang menerima buka suara yang kalimat favorit didengar adalah ungkapan dari pasangan jiwanya adalah ungkapan negasi afirmasi, tidak ada cowok selain engkau, tidak ada perempuan lain kecuali engkau wahai kekasihku. Nah, kayak gitu. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kalimat favoritnya adalah satu kalimat yang sakti, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah juga adalah kalimat kalimat takwa, kalimat iman, kalimat Islam, alamul iman la ilaha illallah. Jadi deklarasi yang paling Allah senangi dari hamba ciptaannya itu adalah kalimat deklarasi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Karena implikasi dari deklarasi pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu macam-macam. Berarti la ma'buda illallah, la mahbuba illallah, tidak ada yang patut aku cintai, yang tidak patut aku takuti. Semua berimplikasi ke banyak hal ketika, dan yang disenangi oleh Tuhan bahwa ucapan la ilaha illallah itu bukan hanya di mulut ya, tapi juga di hati ya, bukan hanya gombal. Jadi yang tidak Tuhan suka itu di mulutnya la ilaha illallah, tapi di hati dan di pikiran dan perasaannya banyak yang selain dia gitu ya. Nah, itu yang paling. Nah, oleh karenanya ini perlu ada metode atau melalui pendekatan dzikir yang bisa mulut menyebut, hati mengingat gitu. Nah, mulut menyebut, hati mengingat itu tentu saja harus juga ada dasarnya, bagaimana tata caranya, yang itu proven, yang itu terbukti dalam sejarah mampu membuat manusia itu terekam ingatannya, perasaannya, pikirannya untuk selalu stay connected kepada Allah gitu. Jadi sudah harus yang terbukti gitu ya. Jadi makanya kita minta belajar itu kepada orang yang sudah wusul, yang sudah sampai gitu ya. Nah, makanya thariqah itu atau amalan dzikir yang harus kita ambil adalah amalan dzikir yang merupakan hirqah gitu. Hirqah itu bekas pakai gitu. Bukan yang brand new gitu. Tapi satu amalan dzikir yang sudah lecek, yang sudah ya sudah diamalkan gitu, dan kelihatan testimoninya gitu. Ya ada, dan kalau produk kan istilahnya
kalau kita akan mempercayai sebuah produk kalau banyak testimoni dari pengguna produk kan, pengguna produk kecantikan atau produk misalnya yang paling sering diumpamakan oleh Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus adalah jangan suka beli obat penumbuh jenggot kepada orang yang jualannya nggak berjenggot gitu, jangan dibeli itu, berarti dia beli penumbuh jenggot yang berjenggotan gitu. Ya misalnya obat penumbuh rambut gitu ya, tapi yang jualan obat penumbuh rambutnya gundul, botak gitu ya, nggak ada rambutnya, jadi jangan dipercaya gitu. Nah kita juga dalam keputusan untuk suluk dalam thariqah harus menyeleksi struktur keguruannya, jadi alih istilahnya mesti jelas gitu. Nah itu akan menentukan gitu. Jadi harus dijelas yang carilah guru yang tertib syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, marifatnya. Dan tentu saja kalau dalam terminologi yang paling umum, memilih jalan kesufian dalam thariqah itu kita harus memilih yang thariqah mu'tabarah, which is sekarang ada lembaga organisasinya yang mengakui mana sih thariqah yang mutasil, yang bersambung sanadnya sampai hadrat Rasulullah SAW. Karena jangan sampai kita mengambil jalur seperti halnya dalam istilah hadis, kita mengambil hadis kan yang harus yang sahih ya, yang mutawatir, yang mutasil, sanadnya, matannya sahih gitu kan. Nah kita juga dalam memilih jalan kesufian, apalagi kita pengen usul kepada Allah, thariqahnya harus mu'tabarah ya, jadi dan salah satu yang pokok dalam penelusuran sebelum pengambilan keputusan berthariqah itu adalah ya kita menelusur sosok atau profil syekhnya, seorang syekh yang akan membimbing ruh kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting melacak siapa sosok yang akan kita ikuti ini. Ya, ya seperti halnya kita misalnya akan melakukan perjalanan umroh. Kalau pengen perjalanan umrohnya layanannya prima, yang eksekutif, yang jaminan mutu, servisisnya tentu saja kita harus memilih travel yang udah punya reputasi, ya, yang punya tidak abal-abal lah thariqahnya. Ya, dia punya beberapa jaringannya luas, lalu terregister official gitu ya, dan dia punya rekam testimoni dari jamaah-jamaah yang pernah ikut bersama mereka, puas gitu kan. Nah itu penting sekali kita memilih thariqah atau apa, karena kan thariqah itu dalam istilah yang sederhana ya sebenarnya spiritual travel, jadi agent, biro perjalanan menuju hadrat Allah. Makanya kita mesti cek sekali gitu. Nah alhamdulillah yang saya pilih ini adalah satu jalur biro perjalanan ruhani pada hadrat Allah yang sudah mu'tabarah an-nahdiyah, jadi terpercaya karena urutan struktur keguruannya jelas, siapa misalnya the living Syekh sekarang Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Maslul adalah murid yang sudah hampir 40 tahun lebih berguru kepada Hadrat Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, yaitu Abah Anom. Jadi Abah Anom adalah murid dari gurunya, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi harus jelas sanadnya gitu. Dan kita juga kadang-kadang, nah ada dalam istilah yang terkenal, kalau ingin mengetahui seseorang lakukan perjalanan jauh. Nah saya alhamdulillah ketika di awal-awal menapaki suluk thariqah ini sering melakukan perjalanan jauh dengan sosok
Guru Sufi Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Abdul gitu. Perjalanan umroh yang melakukan perjalanan ke 3 kota suci gitu, dan lalu perjalanan berikutnya banyak gitu. Tadinya kan seperti awalnya perjalanan seperti ya pokoknya jalan-jalan ya, tapi sambil pada saat yang sama saya mengamati, mengobservasi, merasakan gitu, bagaimana menyaksikan sendiri bagaimana sosok beliau tertib gitu, sangat tertib, disiplin dalam memegang 4 pokok ya dalam unsur dalam keberagaman, yaitu tertib syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, marifatnya gitu. Nah itu yang pokok dalam dalam thariqah. Nah itu mungkin pengantar yang lumayan panjang ini ya untuk pertemuan ngabuburit pertama ini. Nah mudah-mudahan pengantar ini bisa menjadi menarik ya untuk berikutnya. Ya mudah-mudahan nanti kita ternyata interaktifnya kurang ini ya, enak pakai Zoom ya. Ini hanya baca-baca komentar saja. Jadi saya juga tidak merasakan feedback yang langsung dari audiens gitu ya. Tapi ya anggap saja semua menyimak, semua menikmati, mendapatkan manfaat dari penjelasan tentang awal general tentang pertemuan pertama tentang apa itu thariqah. Jadi sekali lagi kalau dibuat summary, thariqah itu adalah zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu perintah Allah. Ingat Allah, diingat Allah, bersama Allah. Coba bagaimana hukumnya? Jadi sederhana itu. Jadi kalau yang mau ikut thariqah maka adalah orang-orang yang mau ikutan selalu ingat Allah. Ya, jadi kalau ada yang nanya siapa sih orang-orang thariqah itu? Orang-orang thariqah itu orang-orang yang belajar untuk selalu ingat kepada Allah. Orang-orang yang belajar untuk mengistiqomahkan diri, stay connected kepada Allah. Jadi selalu orang yang benar-benar melatih dirinya untuk menghidupkan perasaan dilihat oleh Allah, lama-kelamaan perasaan dekat kepada Allah, lalu perasaan bersama Allah. Nah itu bagaimana sih itu? Nah itu kan menjelaskan rasa itu tidak ada lain caranya kecuali ya ikut merasakan, join gitu ya. Kemampuan dan keberanian untuk menyeberang gitu, untuk ikut ya itu penjelasan di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi hari pertama Ramadan ini, kekuatan dan mulai merasakan nikmatnya berpuasa meskipun di tengah darurat COVID-19. Ya, COVID-19 jangan digede-gedein lah ya, nggak usah dibesar-besarkan. Nah cuma kecil, cuma makhluk Allah ya, kita anggap aja dia utusan Allah yang untuk menguji keimanan kita. Kita tetap bahwa kita adalah makhluk Allah paling mulia, paling di atas ya nothing. Jadi COVID-19 adalah nothing ya. Ya yakin aja. Jadi kita bersamakan diri dengan penciptanya aja, maka kita akan aman dari COVID-19. Ya itu saja ya. Kita akan bersiap-siap untuk menyiapkan tajil dan juga akan bertawasul, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian jiwa. Asik.